같은 침대에서 이른 아침 눈을 떠 Turn off the light 어떤 사이 햇살이 충분히 비추는 걸 Good morning, hari pertama city tour di kota Seoul. Kita tadi baru dari hotel ya, habis sarapan. Ini sekarang jam 9. Kita ada di Dosukgung Palace. Dosukgung Palace ini istana terakhir Raja Korea terakhir gitu. Maksudnya Raja Korea terakhir tinggalnya di sini. Ada beberapa istana sebetulnya di kota Seoul. Yang terbesar itu istana utama sebetulnya namanya Gyeongbokgung. Nanti kita ke sana juga. Tapi ini Dosukgung katanya kalau secara view ini lebih bagus karena pemandangannya lebih bagus ya. Kita lihat ntar ada apa di dalam. Nah ini dia pintu masuk Dosukgung Palace di belakang saya. Yang gak kalah bagus view di seberang Dosukgung Palace. Ini viewnya. Pusat kota Seoul, tengah kota nih. 기분 좋은 아침이야 어제 얘기는 어땠어 Yeah yeah 가장 하지 못한 눈길이 널 괴롭혔니 걱정돼 내게만 들어놔 널 괴롭힌 시선은 내가 가져가 말해봐 내가 혼내줄게 Pagi ini cuaca dingin. Tadi di internet weather ditulis 10 derajat. Tangan saya udah mulai kebas. Mulai mati rasa ini. Apalagi ini sambil pegangin kamera. Dingin. Nah, jadi Dosukgung Palace ini dulunya itu jauh lebih luas daripada yang kita lihat sekarang ini. Sekarang ini ya untuk ukuran istana raja satu negara itu sebetulnya kecil ya. Alasannya karena dulu Korea dijajah sama Jepang pada tahun 1901. Nah, sejak dijajah, kekaisaran Jepang itu mulai jual-jualin tanah di sekitar Dosukgung Palace kepada pihak-pihak asing. Makanya istana ini makin lama makin kecil sampai menjadi istana yang kita lihat sekarang ini. Menu makan siang hari ini bulgogi. Makanya di mana? Nama restorannya Bulgogi Brothers. Bulgogi Brothers ini terletak di Seoul Financial Center ya, di daerah Gwanghwamun. Sebetulnya dekat sekali sama Palace Dosukgung yang barusan kita kunjungin, tinggal nyebrang paling sekitar 200-300 meter. Kita coba masuk lah. Oh, turun ke bawah. Nah? Bulgogi Brothers Oh, ini dia. ya di dalam mall, FSC Mall. Bulgogi Brothers di dalam SFC Mall. SFC ini Seoul Financial Center. Jadi di bawah ya. Di bawah. Seoul Financial Center. Oh, turun lagi. Oke, kita udah di bawah. Nah, biasanya kalau turis-turis itu dibawa ke restoran yang khusus turis. Tapi ini udah beberapa hari ini kita dibawanya selalu ke restoran-restoran yang nggak terlalu turis, yang lebih banyak orang lokalnya. Dan ini lokasinya kayaknya bukan tempat wisata sih. Ini kayak di tengah-tengah kantor. Jadi asumsi saya yang biasanya kesini itu para pekerja kantor itu untuk makan siang. Ini tempatnya. Bulgogi Brothers. Mewah sekali. Di sini selain beef ada menu apa? Babi. Oke. Jadi selain beef ada menu babi juga. So buat yang nggak makan beef ada opsi pork. Mungkin bulgogi di sini agak sedikit beda dengan yang kita bayangin. Kalau bulgogi itu biasanya ditumis kering, di sini ada supnya, tapi kelihatannya sama-sama enak.
kali ini gak dibungkus. Bulgogi geng, dari Bulgogi Brothers. Kita cobain. Bulgogi itu cenderung manis rasanya karena dimarinasi dengan, katanya sih dengan madu kalau di restoran yang bagus. Tapi biasanya banyak juga yang pakai gula. Mungkin kalau kamu tahu sukiyaki, makanan Jepang, mirip seperti sukiyaki. Dan daging beef di sini benar-benar bagus sih, berkualitas. Saya cobain jamur juga. Jamur. Nice. Ini tadi katanya akar ubi. Kita cobain akar ubi. Apa sih rasanya? Teksturnya mirip batang sayur. Taste-nya agak manis-manis, oke sih. Dan of course, karena ini di Korea, kimchi. Orang Medan harusnya suka. Intinya bisa bikin lidah kau terbanting-banting. Mantul. Oke, sampai juga di Gyeongbokgung Palace. Tapi kita turunnya di National Folk Museum of Korea. Karena gedung museum ini dengan Gyeongbokgung Palace bersebelahan, dia nyambung. Jadi kita lewatin museum dulu. Museum ini isinya ya sejarah-sejarah Korea. Kalau kamu into history, into sejarah-sejarah ya, apalagi mau tahu soal sejarah negara Korea, boleh mampir di sini dan belajar. Nah, di sini saya nggak bisa terlalu explore sendiri karena tadi kata guide James rame banget di sini. Jadi kita nggak boleh pisah-pisah, harus jalan terus ikutin dia. Karena kalau udah terpisah akan ribet carinya nanti. 바라본 순간 나도 모르게 숨이 헉하고 외쳐 네가 모르게 Eureka 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 너를 알아가고 봐 취한 듯이 몽롱해 널 불러 네가 들리게 Eureka 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 넌 좀 달라 보여 눈에 시선이 왔다는 걸 yeah, yeah, yeah. I think about you 벌써 Gasing tradisional Korea. Lucu ya, jadi di pintu masuk museum banyak mainan-mainan tradisional. Ya mungkin teman-teman di Indonesia ini boleh jadi masukan ya. Di museum itu di depannya kita kasih mainan interaktif biar orang teman-teman biar anak-anak terutama mau masuk ke museum. Jadi museum itu nggak boring, nggak membosankan. Yuk kita masuk ke museum. 취한 듯이 몽롱해 널 불러 네가 들리게 Eureka 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 Oke, di belakang saya hall utama dari Gyeongbokgung Palace. Ini hall utamanya. Banyak sekali orang foto-foto di sini. Kita datang pas ini sekitar jam 4 sore, jadi udah nggak terlalu panas, nggak terlalu terik, tapi juga belum terlalu dingin. Jadi ya just nice buat foto, buat jalan-jalan, cuacanya adem, seru lah. Jadi kenapa banyak yang pakai hanbok di sini? Karena di sekitar istana Gyeongbok banyak sekali toko-toko yang sewain hanbok. Hanbok itu baju tradisional Korea. Pastinya buat foto-foto ya, anak muda yang suka foto, turis, biar experience baju tradisional Korea. Dan yang kedua, kalau kamu pakai hanbok di sini, tiket masuk ke Gyeongbokgung gratis. Gratis. Eureka 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 너를 알아가고 봐 취한 듯이 몽롱해 널 불러 네가 들리게 Eureka 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 Hey hey give me some sugar 너무 달콤한 주말을 내게 줘요 I just want with you Oke geng, kita udah sampai akhirnya di Dongdaemun.
Ini nama daerahnya Dongdaemun. Dongdaemun itu kalau bahasa Korea artinya pintu gerbang timur. Jadi dulu di ibu kota Seoul ini dikelilingin sama tembok. Nah, tembok timur ya di sini, daerah Dongdaemun ini. Pintu timur, maksudnya pintu timur, bukan tembok timur. Jadi setiap orang yang mau keluar masuk ibu kota Seoul itu kan harus ngelewatin pintu ini, diperiksa lah ceritanya. Kalau zaman dulu itu imigrasinya pintu ini. Kita coba kasih kalian lihat pintu gerbang timurnya itu masih ada. Ini dia, Dongdaemun Gate. Jadi dulu di sekeliling kota ini ditembokin. Nah sekarang temboknya udah nggak ada, cuma tersisa pintunya aja. Makan malam hari ini di sekitar Dongdaemun aja. Kita makan dak galbi lagi, tapi ini dak galbinya agak beda. Cheese dak galbi pakai keju. Ingredientsnya sama, ayam dengan tteokbokki, ubi dan beberapa sayuran. Tapi bedanya di tengahnya ada mozzarella cheese. Jadi cara makannya, ambil ayamnya, campur dengan keju. Oh. Cobain ya. Oh. Mantul, lidah terbanting-banting. Terpelintir juga kan? Terpelintir ya. Ini makanan kalori tinggi. Jadi habis makan lari 42 km. Wajib maraton. lari maraton. Tteokbokki with cheese. Mantap. Good morning again. Ini hari terakhir tim makan mana? Oh besok terakhir. Tapi besok cuma perjalanan pulang ke Medan. Oh, awas pinggir. Besok pagi-pagi subuh kita udah berangkat ke bandara. Jadi ini sehari terakhir full day di Seoul. Kita ada di Hanul Park. Masih pagi ya nih, jam 9, tapi udah lumayan rame. Seperti biasa cuaca dingin, suhu 9 derajat. Kemarin dari Medan perakiran cuacanya nggak terlalu dingin, jadi bawa baju pas-pasan, jaket tipis. Ini akhirnya beli juga jaket di belakang hotel tadi malam karena kedinginan. Hanul Park, kata guide bagus buat foto-foto. Di atas pemandangannya bagus. Kita lihat ntar. Hanul Park ini tadi deket sama Stadion World Cup. Kalau kalian ingat tahun 2002 kan Piala Dunia di sini kan di Seoul. Nah, Stadion Piala Dunianya itu tuh pas di sebelah aja. Deket. Jadi kalau kamu main ke Seoul, kamu ke sini bisa lihat Stadion Piala Dunia. Kalian bisa jalan-jalan di Hanul Park. Nama daerah ini apa ya? Nama daerahnya Sangam. Nama daerahnya Sangam. Dekat Sangam World Cup Stadium. World Cup Stadium cuma di sebelah itu ya. Betul. Oh, iya, iya. Oke, itu udah sampai di atas. Di sini sebetulnya tiket masuknya gratis kalau kamu jalan kaki. Maksudnya tadi kita dari bus kan berhenti itu di bawah. Nah, Hanul Parknya itu di atas bukit. Kalau kamu jalan kaki sendiri dari bawah sampai ke atas bukit itu gratis. Tapi kalau kamu nggak kuat jalan, ada opsi kayak kita tadi naik cabby ya, mobil golf gitu. Itu harganya 3.000 won satu orang. Saran saya sih naik cabby aja karena tadi saya lihat jalannya lumayan nanjak dan lumayan jauh. Jadi pasti capek banget. Kita coba masuk. Oh. Apa tuh ketawa sampai gitu? Saya udah masuk di antara ilalang. Ilalang foto gini. Ada juga spot-spot foto buat couple di belakang. Ada view area di tengah-tengah ilalang. Kita coba lihat ada apa di atas. 맥주 한 캔 과자를 사 우린 하루 종일 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고 또 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네 또 다시 입을 안으로 들어가 따뜻한 장판에 몸을 녹여 따뜻하 Oh baby I love you Baby I need you 이렇게 아무것도 안 해도 좋은 걸 Oh I can't leave
sekali. Lain kali kamu ke Seoul, tempat ini bisa jadi pilihan karena selain bagus juga nggak terlalu rame. Jadi bebas foto-foto di sini. 눈치 볼 필요도 없이 너를 만져도 되고 재밌는 영화도 보고 편해진 연애가 걱정이 된다면 말해 편한 일상 속에서 행복을 못 찾을 건 부질없는 짓이 Yeah, right now 난 이 보배 같은 너의 눈에 진주를 찾아서 Hey, gaya-gayaan dulu. Gas ya. Kita makan siang yuk. Setelah puas foto-foto, makan siang dulu. Makan siang kata guide buffet. Jadi bakal banyak makanan lagi. Wih, motor keren coy. Hop. Sorry. Kalian pasti perhatiin kalau dari hari pertama episode 1 dari di Pulau Jeju, dari di Busan sampai ke Seoul, setiap kali makan pasti ada kimchi. Ada apa dengan kimchi? Saya ceritain dikit. Kimchi itu sebetulnya awalnya makanan orang miskin. Karena pada zaman dulu Korea itu sebetulnya negara yang nggak semaju sekarang ya. Masyarakatnya miskin, makanan kurang, musim dinginnya dingin sekali. Jadi pas musim dingin kan nggak ada makanan. Gimana cara mereka awetin makanan? Itu sayur-sayuran digaremin, dimasukin ke guci, disimpan di dalam tanah. Kenapa di dalam tanah? Supaya pas musim dingin sayurannya nggak beku. Dari situlah lahir kimchi. Ini beneran guide-nya yang cerita. Orang-orang miskin zaman dulu kalau musim dingin keluarin satu-satu gucinya, ambil kimchi, makan sama nasi sama kimchi doang. Awalnya itu cuman sayuran, lobak putih gitu ya, sawi putih yang digaremin. Tapi sekarang mulai dikasih bubuk cabe. Nah, jadilah kimchi yang kita kenal seperti sekarang. Makanya di mana-mana di seluruh negara Korea ini kimchi is a must. Belakang kita restorannya nih, buffet. Lapar, yuk coba makan yuk. Tempatnya turun di bawah. Wih, ada gambar daging. Benar nih buffetnya ini. Annyeonghaseyo. Anak-anak mama, kamu suka nggak Korean food? Kalau kamu suka Korean food, kamu berkesempatan menangkan hadiah makan malam Korean food dari Makan Mana. Caranya cukup gampang, tulis di komentar di bawah apa sih makanan Korea favoritmu dan kenapa. Nanti kita kasih hadiah free meal Korean food di Medan, oke? Oh, tempatnya luas boy. Bukan cuman buffet ala Korea tapi ada makanan internasional juga. Italian, Japanese di sebelah kanan, Korean food, Chinese food, dan Italian food. Pizza. Pizzanya lumayan enak. Spaghetti Alio olio. Daerah ini namanya daerah Hongdae. Hongdae itu daerah universitas ya. Karena di dekat sini ada satu universitas yang terkenal namanya Hongik University. Lihat ntar kita kalau sempet lewatin daerah Hongik University. Yeay. Guide kita berbaik hati untuk bawa kita jalan-jalan ke Hongdae. Sebetulnya ini nggak ada di jadwal perjalanan ya, tapi karena kita penasaran dengan yang namanya daerah Hongdae, dia bawa kita turun sini 1 jam. Di belakang saya pintu masuk utama Hongik University. Hongik University itu terkenalnya kuliah jurusan seni. Jadi banyak lukis di sini. Kita coba jalan ya daerah sini. Oh, lampu merah. Kabur. Oke. Mau kemana, Bobby? Nggak ada, saya jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja ya? Iya. Oh, nggak peduli belanja ya? Nggak terlalu. Ya, memang laki-laki gitu ya. Iya. Mau minum kopi aja dengan cuci mata. Boleh. Ya. Sambil jalan-jalan, sambil ngopi. Mhm. Kalau sambil cuci mata. Betul, Karena sini banyak mahasiswi. betul. Yang cantik-cantik harusnya bawa kacamata hitam. Iya. Ya, aduh salah. Kayak salah. ini gunanya. Iya. Saya sebentar beli kacamata hitam dulu ya. Nah, sementara tungguin tamu-tamu lain berbelanja,
kita santai aja minum kopi sambil menikmati lalu lalang mahasiswa di daerah Hongdae. Nah, seperti ini dikasih helai per helai, satu helai gitu ya. Nah, setelah dikasih helai per helai, nanti kita ini aja, kita buka buah. Nah, nanti dibuka helainya kita gabung saja bersama supaya teksturnya lebih apa? Oke, akhirnya geng, makan malam terakhir kita di Seoul. Kita akan cobain bibimbap. Di belakang saya ini restorannya nih, di atas. Ya, Korean traditional food, sebetulnya itu bibimbap ya. Bibimbap itu nasi campur ala Korea. Bibim artinya campur, bab itu artinya nasi. Nasi campur. Seperti biasa kalau makan mana, makan dimanapun, doa sebelum makannya, foto dulu. Ini sosnya 2 sendok. 2 sendok aja, 2 sendok sosnya. Terus campur semua. 2 sendok, campur semua ya. Oh, itu gochujang. Anak-anak mama, makan malam terakhir di Seoul. Besok harus pulang. Dosot bibimbap. Kita masukin dulu gochujang 1 sendok, 2 sendok, kemudian diaduk. Ya, nasi campur Korea. Mantap. Jadi dolsot itu artinya batu panas. Jadi kalau bibimbap disajikan di dolsot di batu panas namanya dolsot bibimbap. Kalau disajikan di piring namanya bibimbap aja. Jadi setelah makan malam, kita balik ke hotel. Dan subuh-subuh sekali kita sudah berangkat untuk pulang kembali ke Indonesia. Tapi kalau urusan sarapan nggak boleh ketinggalan. Jadi kita sarapan dulu ya sebelum terbang. Ini dia akhir dari perjalanan kita di Korea Selatan. Ini sebetulnya saya udah sampai di Singapura. Harusnya tadi closingnya di Incheon, tapi karena buru-buru kejar pesawat, akhirnya nggak keburu. Well, thank you so much buat Angkasa Travel khususnya yang udah memungkinkan perjalanan kita ke Korea. And thank you Mr. James, Opa James yang udah jagain kita selama di Korea dan udah kasih banyak sekali informasi tentang negara Korea. Finally, I hope you like the video. Like and comment di bawah, and we'll see you on the next video of Mak Jang. Makan mana jalan bareng.